Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Pak Wendy yang terhormat sebagai dosen pengampu pendidikan kewarganegaraan. Baiklah, di sini saya akan memperkenalkan identitas diri. Perkenalkan, nama lengkap saya Sabrina Zahra Zahia, NIM 3520230003. Saya dari Fakultas Pendidikan dan Ilmu Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Sejarah, Universitas Muhammadiyah Palembang. Nama panggilan saya Sabrina. Tempat tanggal lahir saya 8 Januari 2006. Saya lahir di Pendopo. Umur saya 17 tahun. Tinggi badan saya 150. Saya beragama Islam dan berkebangsaan Indonesia. Alamat saya di Desa Talang Puyang, Kelurahan Talang Ubi Barat, Kecamatan Talang Ubi. Asal kota saya berasal dari Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir atau bisa disebut Pali. Bapak saya bernama Purwanto, ibu saya bernama Suparmi. Saya terlahir dari keluarga sederhana. Bapak saya seorang petani dan ibu saya seorang ibu rumah tangga. Saya memiliki 1 orang adik laki-laki. Saya 2 bersaudara, saya anak pertama. Saya memiliki adik laki-laki yang bernama Adam Adli Firdaus. Adik saya sekarang sedang duduk di bangku kelas 6 SD. Itulah sekian identitas dari saya. Baik, di sini sebelum melanjutkan saya akan memperjelaskan dulu apa itu identitas nasional. Baik, di sini saya akan memperjelaskan identitas nasional adalah jati diri yang memiliki arti suatu bangsa yang berbeda dengan bangsa lainnya. Contohnya itu seperti bahasa, lagu, lambang, dan lain-lainnya. Nah, di sini saya akan memperjelaskan identitas nasional yang ada di desa saya, Desa Talang Puyang, Kelurahan Talang Ubi Barat, Kecamatan Talang Ubi. Desa saya, Desa Talang Puyang, itu kelurahannya Talang Ubi Barat, kecamatannya Talang Ubi. Nah, desa saya itu desa paling terpencil di Kabupaten Pali. Desa saya desa terpencil namun warga penduduknya banyak. Sekarang desa saya sudah maju dan jalannya juga sudah bagus. Nah, di sebuah desa saya ada sebuah makam. Nah, makam itu bernama, menurut orang zaman dahulu di desa saya, di Desa Talang Puyang itu dulunya ada sebuah puyang. Nah, di sebuah puyang itu bernama Puyang Raja. Puyang Raja adalah seorang tokoh penyebar agama Islam di wilayah saya, di wilayah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir atau Pali. Puyang Raja itu memiliki banyak istri. Terutamanya Puyang Raja itu dulu seorang tokoh atau pendiri di desa saya, di Desa Talang Puyang. Dulu di desa saya, di Desa Talang Puyang itu memiliki nama Desa Talang Bulang. Namun semenjak Puyang Raja datang, menurut orang zaman dahulu disebutlah Desa Talang Puyang. Mengapa disebut Desa Talang Puyang? Karena dulu di Desa Talang Puyang itu kumpulan para puyang-puyang atau nenek moyang.
Nah, Puyang Raja itu mempunyai banyak istri dan Puyang Raja itu dimakamkan di atas pemukiman atau di bawah Puyang Raja. Nah, Puyang Raja ini ada selain Puyang Raja juga ada Puyang Gadis. Nah, Puyang Gadis yang dulu penyebar agama Islam di wilayah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Nah, kalau adat istiadat di desa saya itu seperti kalau ada orang syukuran itu kalau anaknya perempuan ia harus menyembelih kambing sebagai syarat dia syukuran. Terus kambing itu dibagi-bagikan kepada masyarakat. Nah, ada juga yang di makam sebuah Puyang Raja tadi itu sebuah makam yang terdiri dari 10 makam. 1 Puyang Raja, 1 Puyang Gadis, dan 8-nya istri Puyang Raja. Nah, setiap hari raya Idul Fitri banyak orang yang mengunjungi Puyang Raja di desa saya, di desa Talang Puyang itu. Mengapa orang mengunjungi Puyang Raja? Menurut orang zaman dahulu untuk meminta sesajen atau sesujian gitu. Menurut orang zaman dulu adat mereka ya katanya, tapi bukan dari daerah saya orang-orangnya, tapi dari luar, ada dari Gunung Menang, ada dari Betung, ada dari Pantadewa. Jadi Puyang Raja. Jadi tempat saya itu kalau di hari raya Idul Fitri pasti ramai orang ke pemakaman Puyang Raja untuk berziarah. Baik, itulah tadi identitas yang ada di desa saya, di desa Talang Puyang. Nah, saya akan melanjutkan identitas nasional yang ada di kabupaten saya, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Kabupaten Pali atau Penukal Abab Lematang Ilir merupakan daerah otonom baru di Provinsi Sumatera Selatan. Pemekaran dari Kabupaten Muara Enim. Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir atau Pali saat ini telah berusia 6 tahun. Mayoritas penghasilan masyarakat dengan bertani, baik bertanam karet hingga sawit. Kabupaten Pali disahkan pada tanggal 11 Januari 2013 melalui Undang-Undang Dasar tahun 2013. Kabupaten Pali memiliki ciri khas makanan, yaitu makanannya ikan sagarurung, ikan patin, asam paya, dodol nanas, dan dodol biji karet. Kabupaten Pali merupakan kabupaten yang ada di Sumatera Selatan. Kabupaten Pali juga sudah mempunyai lagu daerah. Ada 10 lagu daerah. Yang pertama, Bangunlah Rakyat Pali, Candi Bumiayu, Gadis Ogan, Inilah Paliku, Pali Cinta Sekolah, Pali Tersenyum, Mantang Balam, Marsh Pali, Senam Rakyat Pali Maju Bersama. Di Kabupaten Pali juga memiliki wisata baru, yaitu wisata Rumah Adat Pali. Rumah Adat Pali disahkan pada tanggal 2 Mei 2023. Rumah Adat Pali terus dikunjungi para wisatawan baik lokal maupun antar daerah sejarah. Singkat, Rumah Adat Pali berawal dari pemikiran yang dituangkan dalam ide dan hasil rembuk dengan tokoh atau kabupaten para ahli. Maka
Maka didirikanlah rumah adat pada tahun 2018 yang lalu. Kemudian pada tanggal 15 Juli 2020 diadakan lomba desain baju adat yang diikuti oleh seluruh kalangan masyarakat Pali. Sebagai upaya untuk mengalih dan melestarikan warisan budaya bumi Serak Serasan, rumah adat Pali sebagaimana umumnya rumah adat di Sumsel merupakan rumah limas. Bangunan yang berlokal di Jalan Merdeka, Kelurahan Handayani, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Rumah adat Pali memakai tiang pen yang tinggi 0,5 sampai 1,5 meter dari permukaan tanah, terdiri dari 5 tingkat dan ruangan dalam. Rumah yang mempunyai fungsi masing-masing. Bangunan menggunakan kayu murni yang dipercaya memiliki kekuatan besar dan daya tahan yang cukup lama, ditambah dengan hiasan ukir jati yang indah, menjadikan rumah adat memiliki nilai budaya tersendiri di setiap struktur bangunannya. Mencerminkan sejarah, letak geografis dan suku lingkungan sekitarnya di luar atau bagian depan namanya serambi yang diperuntukkan penghuni rumah beristirahat atau bersantai di dinding serambi depan terbuat dari kayu, jarang-jarang atau kerang-kerang agar udaranya masuk menjadi dingin dan terang, sehingga penghuni rumah biasa leluasa melihat ke depan atau luar rumah. Bagian dalam dibuat pintu yang lebar agar cukup menerang dan udara yang masuk terasa sejuk di bagian dalam. Terdiri dari 3 lantai. Terdiri dari 3 lantai. Lantai pertama pada saat ada acara pernikahan untuk tempat berkumpul muda-mudi atau bujang gadis Pali. Lantai kedua untuk tempat bapak-bapak duduk atau ibu-ibu duduk dan lansia. Di lantai kedua ada kamar, sebelah kanan untuk anak-anak laki-laki, sebelah kiri untuk anak perempuan. Lantai 2 terdapat lemari untuk menyimpan barang-barang berharga. Jadi itulah wisata yang ada di Kabupaten Pali. Di Kabupaten Pali juga ada wisata Taman Golov. Sejarahnya Taman Golov, kalau kata orang Pali, belum lengkap rasanya jika belum berkunjung ke pendopo tanpa bermain atau ke lapangan golf. Sekedar berfoto dan lapangan golf pendopo Pertamina, tentu kita semua akan sependapat jika lapangan golf pendopo Pertamina menjadi ikon atau ibu kota di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Terletak di jantung kota lapangan golf pendopo, salah satu menyambut setiap wisatawan yang datang ke bumi Serak Serasan. Nuansa rumput hijau nan sejuk ketika memandang ditambah lagi pepohonan yang rindang menjadi magnet tersendiri bagi para pendatang untuk menginjakkan kaki di lapangan yang luas mencapai 60 hektar tersebut, meskipun hanya untuk berfoto dan mengabadikan momen spesial di lapangan golf yang penuh dengan sejarah tersebut. Tercatat lapangan golf pendopo Pertamina memiliki 18 lubang dengan terbentuk kontur lapangan yang berbukit-bukit, membuat lapangan golf ini salah satu memiliki tantangan tersendiri bagi para penggolf yang bermain, lengkap dengan danau kecil yang memperindah lapangan golf yang terletak di Jalan Merdeka, Kelurahan Handayani Mulia juga.
setelah tadi wisata lapangan golf. Nah, di Kabupaten Pali juga masih banyak wisata lainnya. Ada wisata Candi Bumiayu, namun wisata Candi Bumiayu terletak di Kecamatan Tanah Abang. Candi Bumiayu merupakan komplek percandian yang terletak di Desa Bumiayu, Kecamatan Tanah Abang, Kabupaten Penukal Abab, Lematang Ilir. Komplek percandian Hindu pertama kali ditemukan pada zaman penjajahan Belanda, tepatnya abad ke-19. Sejak itu, para peneliti dari luar maupun dalam negeri terus melakukan penelitian lanjut sehingga jumlah Candi Bumiayu telah ditemukan mencapai 11 candi. Nah, banyak orang yang menanyakan bagaimana Candi Bumiayu ditemukan. Baik, saya menjelaskan. Keberadaan situs Bumiayu pertama kali dilaporkan oleh F. Tom Briggs pada tahun 1864 dalam Hindon's Mountain Inspans Palembang. Dalam kunjungan ke daerah Sungai Lematang Hulu, Tom Briggs menemukan peninggalan-peninggalan Hindu berupa 26 arca, di antaranya arca candi. Nah, sedangkan di daerah Lematang Ilir ditemukan runtuhan candi dan sebuah relief burung kakak tua. Nah, benda-benda bersejarah yang mereka temukan berupa runtuhan bangunan bata tertinggi 1,75 meter, sudut bangunan dengan gana pengawal Dewa Siwa. Dari Berakota memuncak membangun artefaks Aca Brahma Lingga Arca tanpa kepala 3 Fargnet, bangunan bata arca Siwa 2 buah kepala. Temuan-temuan tersebut ada yang disimpan di Museum Nasional Jakarta, ada juga disimpan di Museum Putra Baladewa Palembang dan Taman Purbakala Kerajaan Sriwijaya Palembang. Setelah kemerdekaan Indonesia, tepatnya pada 1973, penelitian di situs Candi Bumiayu dilanjutkan oleh Pusat Penelitian Arkeologi Nasional bekerjasama dengan Museum Universitas Amerika Serikat. 3 tahun kemudian, Pusat Penelitian Purbakala dan Peninggalan Nasional, sekarang Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, memberikan konfirmasi bahwa di situs ini terdapat 3 runtuhan bangunan. Secara keseluruhan di situs Candi Bumiayu yang mencakup wilayah seluas sekitar 15 hektar ditemukan 11 struktur candi arca beragama benda dan dari masa klasik. Nah, ada juga orang yang menanyakan berapa sih jumlah Candi Bumiayu? Candi Bumiayu merupakan komplek percandian yang bercorak Hindu bertempatan. Ditemukan 11 candi, dari 11 candi 5 diantaranya Candi 1, Candi 2, Candi 3, Candi 7, dan Candi ke-8. Telah direkonstruksi dan dipugar, sementara 6 candi 4 lainnya masih berupa gundukan tanah. Nah, di sini ada candi yang pertama memiliki dena bujur sangkar berukuran 10,21 kali 10,47 meter yang dibangun menghadap timur. Pada sisi kiri dan kanan tangga terdapat hiasan berupa kereta yang ditarik oleh singa. Nah, di candi yang ketiga terdiri atas 1 candi induk dan 3 candi perwara pendamping. Bangunan terutama candi ini berdena segi 8 yang terdiri di atas kaki bangunan berdena bujur sangkar. Nah, di sini ada juga candi yang ke-8. Dena candi yang ke-8 sangat berbeda dengan candi-candi lainnya di situs Bumiayu. Pada candi ini tidak ditemukan adanya sehingga dan bentuk denanya persegi panjang tanpa penampilan.
Di bagian atas 2 lapis bata yang berakhir terdapat sebuah profil bingkai mistar, dan pada lapisan yang keempat hampir keseluruhan diisi dengan relief bunga. Di atas relief tersebut terdapat 3 susun batu bata yang membentuk bingkai polos. Selanjutnya ditemukan dengan bingkai sisi genta. Nah, jadi Candi Bumi Ayu merupakan candi yang peninggalan masa kerajaan. Penelitian awal candi dibangun pada abad ke-19 sampai 13 Masehi. Menariknya, Candi Bumi Ayu ini adalah bercorak Hindu, sedangkan Kerajaan Sriwijaya yang berpusatnya di Palembang bercorak Buddha. Ada juga di sini sejarah pendopo. Sejarah Kabupaten Pali itu dulu disebut pendopo. Nah, sejarahnya pendopo itu ada di Talangaka. Dulunya ada rumah sakit terbesar di Asia Tenggara. Kini cuma tinggal kenangan. Desa Talangaka merupakan nama desa yang terletak di Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Kawasan ini pada zaman dahulu memiliki cerita panjang dan bersejarah, di mana kawasan ini dikenal dengan Pendopo atau Talang Akar. Terletak sekitar 40 km dari Talang Ubi pusat, ibu kota Pali. Kawasan ini tersebut merupakan perbatasan dengan wilayah Sungai Dua, Kabupaten Musi Banyuasin. Kawasan Desa Talang Akar sendiri memiliki wilayah yang kaya dan sumber minyak mentah di Asia Tenggara. Sehingga pada zaman PT Stenpak Indonesia yang kini menjadi PT Pertamina ini bermarkas di wilayah tersebut. Selain kaya minyak mentah, kawasan Talang Akar juga memiliki rumah sakit terbesar. Bahkan dari sepengetahuan warga tersempat, rumah sakit tersebut diklaim jadi yang terbesar di Asia Tenggara sebelum zaman kemerdekaan Republik Indonesia. Namun seiring perkembangan zaman, apalagi pada abad momen kemerdekaan Indonesia yang ke-75, sangat disayangkan rumah sakit bersejarah di Talang Akar ini cuma tinggal kenangan. Nah, itulah sekian video dari saya, sekian video penjelasan identitas diri saya dan identitas nasional yang ada di desa saya, di Desa Talangpuyang, dan yang ada di kabupaten saya. Sekian video dari saya. Bila ada kata saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Bila fisabil haq fastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.